semuanya, mari kita masuk pada penjelasan tentang metode penelitian kualitatif. Disimak baik-baik ya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berdasarkan kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh orang indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang dilakukan berdasarkan apa yang telah dilakukan dari tindakan ilmiah. Selanjutnya ada sistematis. Sistematis di sini artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid menunjukkan ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya dalam masyarakat tertentu terdapat 5.000 orang miskin, sementara itu peneliti melaporkan jauh di bawah atau di atas 5.000 orang miskin, maka validitas hasil penelitian itu rendah. Atau misalnya dalam suatu unit pekerjaan pemerintah di mana dalam unit kerja tersebut adalah iklim kerjanya sangat bagus, sementara peneliti melaporkan iklim kerjanya tidak bagus, maka data yang dilaporkan tersebut tidak valid atau tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode penelitian. Dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan. Objek yang diteliti ini berdasarkan tujuan. Metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Hal ini dapat digambarkan seperti hal berikut. Guy tahun 1977 menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni dan terapan secara terpisah karena keduanya terletak pada satu garis kontinum. Penelitian berdasarkan bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisi kontrolnya dengan ketat. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Setelah ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan. Selanjutnya kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian penelitian kualitatif. Dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode ini karena berlandaskan pada filsafat, dan metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola. Dan disebut sebagai metode ini karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Untuk melanjutkannya, dalam buku ini kedua metode itu disebut sebagai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif
kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sekarang kita membahas apa sih perbedaannya metode kualitatif dan kuantitatif. Mari kita bahas. Yang pertama, kuantitatif dapat diklasifikasikan konkret, teramat, terukur, sedangkan kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil, kontribusi, dan pemahaman. Metode kuantitatif ini dia independen, punya terbangun objektivitas, sedangkan metode kualitatif ini interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Selanjutnya, metode kuantitatif ini cenderung membuat generasi dan metode kualitatif hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Yang terakhir, metode kuantitatif ini cenderung bebas nilai, sedangkan kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber datanya. Kalau ditanya, kapan sih metode kualitatif ini digunakan? Metode kualitatif ini digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Hal-hal berikut ini dikemukakan kapan metode kualitatif ini digunakan. Yang pertama, bila masalah peneliti belum jelas atau masih remang-remang. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak, gejala sosial yang sering tidak dipahami. Selanjutnya, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, metode kualitatif paling cocok untuk digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh yang di lapangan. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas yuk jangka waktu penelitian kualitatif. Nah, pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekadar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian, kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek bila telah ditemukan sesuatu yang datanya sudah jenuh, ibarat mencari provokator, atau menguasai masalah, atau memahami makna. Kalau semua itu dapat dikemukakan dalam 1 minggu dan telah teruji, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, selanjutnya jika ditanyakan apakah penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dapat digabungkan? Setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangannya. Oleh karena itu, metode kuantitatif dan kualitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi. Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masanya sudah jelas dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas, sehingga hasil penelitian kurang mendalam. Sementara itu, metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil metode penelitian lebih mendalam dan bermakna. Metode kuantitatif dan kualitatif ini sangat cocok digunakan dengan penempatannya masing-masing. Selanjutnya, mari membahas kompetensi penelitian kualitatif. Yang A
dan memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang B mampu menciptakan rapport kepada seorang yang pada konteks sosial yang akan diteliti. Yang C memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. D mampu menggali sumber data dengan observasi. Yang E mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisisnya. Yang F mampu menguji dan hasil penelitian tersebut. Yang G mampu menghasilkan temuan pengetahuan hipotesis atau ilmu baru. Yang terakhir mampu membuat laporan secara sistematis